Seperti orang yang meyakini dirinya akan gagal sebelum mencoba. Pikiran negatif yang terus-menerus diulang bisa menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sama halnya dengan potensi ketika kita terus-menerus memandang Indonesia dari sisi pesimisme, maka yang tercipta bukanlah solusi, melainkan keputusasaan kolektif. Bukan berarti tanah air kita tidak memiliki pekerjaan rumah, namun kita wajib berbenah. Seperti halnya koin, selalu ada sisi lain yang patut kita tengok. Sebut saja Pak Suroto dari Kulon Progo yang sumringah karena sekarang Bulog menjemput dan membeli langsung gabah mereka dengan harga yang lebih tinggi dari harga tingkat tengkulak. Program pembelian gabah kering ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pak Suroto bukanlah tokoh fiksi. Ia ada, dan di seluruh negeri, ratusan ribu Pak Suroto sedang optimis. Di pelosok Kalimantan, ada seorang anak bernama Nara. Hidupnya sederhana, tapi dia punya impian menjadi insinyur. Tahun demi tahun, tak banyak yang berubah. Sampai pemerintah mulai membangun jaringan. Internet hadir, guru-guru datang, sekolah diperbaiki, panel surya dipasang. Nara akhirnya lulus. Ia kuliah dengan beasiswa, lalu kembali ke desanya, membawa ilmu dan harapan. Program sekolah rakyat akan mampu membawa ratusan ribu Nara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di tengah kesibukan hidup, banyak dari kita lupa bahwa kesehatan adalah harta paling berharga. Ibu Sari, seorang penjual sayur di pasar, selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Hingga suatu hari, ia ikut program cek kesehatan gratis di kelurahan. Dari sana ia tahu tekanan darahnya tinggi, tapi lebih dari itu, ia merasa diperhatikan dan dihargai. Tak hanya Ibu Sari, ratusan warga tersenyum hari itu. Karena ada tangan-tangan yang peduli, hadir untuk menjaga mereka tetap sehat, tanpa memandang siapa mereka. Program ini bukan sekedar pemeriksaan. Ini tentang harapan, tentang cinta, tentang membangun masyarakat yang lebih kuat dari tubuh yang sehat dan dari hati yang tenang. Ada kisah lain nih, namanya Ratu, kelas 3 SD. Datang ke sekolah tiap pagi dengan perut kosong. Ibunya bekerja serabutan, kadang bisa makan, kadang tidak. Tapi hari ini ada aroma nasi hangat dari dapur sekolah. Telur, sayur bening, sepiring harapan. Ratu bisa belajar tanpa lapar, bisa tersenyum tanpa lelah. Memang masih perlu optimalisasi, tapi ini bukan cuma makan siang. Ini tentang negara yang hadir di perut anak-anak kita. Dulu setiap hujan turun, Rudi hanya bisa memeluk anak kecilnya, berharap atap rumahnya tidak bocor. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk, lantai tanah, bau lembab menyatu dengan udara malam. Tapi pagi itu, Rudi terbangun di rumah yang berbeda. Pemerintah datang membangun. Dinding kokoh, lantai keramik, dan atap yang tak lagi bocor. Rudi menangis, bukan karena sedih, tapi karena hangatnya rumah baru yang tak pernah ia bayangkan. Rumah itu kecil, tapi bagi Rudi itu istana. Tempat belajar, tertawa, dan bermimpi. Ini bukan soal bangunan, ini tentang keadilan sosial yang bisa disentuh. Selain itu, kita membangun, bukan hanya gedung pencakar langit, tapi irigasi untuk petani, jembatan untuk anak sekolah, dan rel untuk masa depan. Dari Trans Papua hingga MRT Jakarta, dari LRT di Palembang hingga Pelabuhan Internasional di Bitung, dari pendidikan hingga kesehatan. Ini adalah jembatan impian. Kita tidak ingin jadi penonton di era digital, maka kita dorong UMKM go online. Kita cetak talenta digital dari Sabang sampai Merauke.
Energi kita pun berubah. Bumi makin panas dan kita sadar. Maka PLTU mulai dikurangi dan diganti dengan angin, air, dan matahari. Ini belum sempurna, tapi langkahnya nyata. Dan ini bukan kerja satu orang, ini kerja kita semua. Kita nggak sedang berlomba siapa yang paling cinta tanah air. Ini bukan soal seragam, bukan sekedar sorak di udara. Cinta sejati diam-diam bekerja, mengawasi arahnya. Karena negeri ini bukan warisan, ia adalah titipan dari anak cucu yang belum sempat bicara. Dan kita hari ini adalah penjaga cahaya. Selebihnya, dalam skup yang lebih besar, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi yang luar biasa untuk meraih kemajuan di masa depan. Sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar dan muda. Seperti kita ketahui, setengah penduduk Indonesia adalah anak muda. Potensi yang besar untuk jadi tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif. Kita tengah berdiri di titik emas. Dulu Tiongkok ada di sini. Mereka bangkit, membangun industri, jadi raksasa ekonomi. India pun menyusul lewat kekuatan talenta digitalnya. Kini, giliran kita. Selanjutnya kita memiliki posisi geografis yang strategis. Sektor pertanian yang potensial, sumber daya manusia yang berkualitas, industri digital dan ekonomi kreatif melimpah, potensi energi terbarukan, kebudayaan dan keanekaragaman, serta pembangunan infrastruktur yang meningkat. Semua ini adalah anugerah bagi kita. Memang belum sempurna, tapi diperlukan langkah nyata yang wajib kita kawal bersama. Sebab ini bukan kerja satu orang, ini kerja kita semua. Jadi kepada kamu yang masih ragu, coba lihat lagi, dengarkan lagi. Indonesia bukan hanya tentang yang viral, tapi juga tentang yang nyata. Tentang Nara, tentang Pak Suroto, tentang kamu, tentang kita semua. Indonesia bukan hanya angka, statistik, atau headline berita. Indonesia adalah kita yang belajar, bekerja, dan bermimpi di tengah tantangan. Jangan pernah lupa bahwa setiap pagi dimulai dari malam. Satu demi satu cahaya itu menyala. Cahaya itu selalu ada. Kita hanya belum bisa melihat semuanya. Mari kita nyalakan cahaya asa.